Hello, terima kasih masih bersama kami Let's Watch. Film Chef menjelaskan kisah perjuangan seorang koki yang berusaha mendapatkan integritasnya sebagai peramu makanan. Film ini merupakan arahan dari sutradara dan juga sebagai pemeran utamanya Jon Favreau. Film Chef rilis perdana tahun 2014. Tokoh film ini diperankan oleh Percy, Martin, dan Ines yang membuat kesan romantis komedi membaur jadi satu. Dukung kami Let's Watch dengan subscribe dan like. Berikan komentar positif dan film apa lagi yang akan kami bahas. Terima kasih, salam sehat, salam bahagia, mari menonton. Terlihat di awal film seseorang yang sedang menyiapkan masakan dengan sibuknya. Dialah Carl Casper, seorang chef yang akan menyiapkan masakannya karena akan kedatangan kritikus makanan terkenal. Carl memiliki anak yang berusia 10 tahun. Dia akan menjemputnya, lalu mereka akan ke pasar kaget untuk belanja dapur restoran. Walaupun anaknya sudah berjanji untuk tidak meminta apapun saat di pasar, Percy meminta popcorn kepada ayahnya. Percy mendapatkan pelajaran kimia plus biologi dari ayahnya, walaupun keinginannya tetap dikasih sama Carl. Lalu mereka membeli sosis yang berasal dari New Orleans. Lalu Percy meminta untuk ke daerah tersebut di saat ia liburan bulan depannya. Tetapi Carl hanya menjanjikan jika tidak bulan depan, ya bulan depannya lagi. Terlihat sudah janji-janji jurus PHP kelas kakap. Di saat Chef Casper ini menyiapkan menu barunya, kita sebut Casper saja ya, ribet sebut Carl. Casper kedatangan pemilik restoran yang membuat suasana hati mereka jadi galau dan tidak semangat karena menu yang mereka siapkan untuk Ramsay tidak akan rilis. Chef Casper tetap memberikan menu yang selama ini mereka hidangkan ke tamu seperti biasanya. Setelah menyajikan hidangan ke Ramsay, kru dapur Chef Casper melepas lelah di bar. Chef Casper membaca hasil kritikan Ramsay yang mengecewakan dirinya bersama asisten dan kru restoran. Lalu Chef Casper ditenangkan oleh kasir seksi restoran karena tulisan Ramsay. Keesokan harinya Casper datang menjemput Percy di rumah mantan istrinya Ines. Dia terlambat 1 jam menjemput Percy sehingga Casper mendapatkan nasihat berbumbu terasi oleh Ines. Casper sempat memberitahu kepada Ines tentang kekecewaannya dengan kritikan Ramsay untuk masakannya. Setelah itu ia ke restorannya untuk menghilangkan stres dengan membuat masakan baru. Masakan ini dirasakan sangat enak oleh asistennya, sedangkan yang lainnya juga sama. Tetapi sedikit aneh oleh Casper ketika asistennya membahas Twitter yang trending tentang pendapat Ramsay dengan masakan Casper, karena Casper tidak memiliki Twitter. Di rumahnya ia menyiapkan makanan ringan untuk anaknya Percy. Setelah memberikan makanan tersebut, Chef Casper membahas tentang Twitter dan cara menggunakannya. Lalu ia meminta kepada Percy untuk dibuatkan Twitter karena rasa penasaran terhadap tweetan dari Ramsay kepada masakannya. Casper melihat postingan Twitter semalaman. Lalu ia melihat satu postingan yang sedikit membuat emosi dirinya. Casper membalas tweetan tersebut dengan nyeleneh. Di saat Casper menyiapkan sarapan, anaknya melihat pengikut Twitter Casper lebih dari 1000 dalam semalam. Ramsay membalas tweetan Casper yang membuat emosinya memuncak. Di dapur restoran, asistennya dan Casper membahas postingan Twitter Ramsay. Lalu Casper menantangnya kembali untuk mencoba masakan yang dibuatnya lain dari menu sebelumnya. Di saat Casper mengantarkan anaknya ke rumah Ines mengajak bicara dan membahas postingan yang dibuat Casper ke Ramsay. Lalu Ines juga menyentil masalah food truck yang ia tawarkan ke Casper. Tetapi Casper tidak begitu tertarik dengan tawaran Ines. Di dapur restoran, Casper dan krunya sedang sibuk karena tweetan Casper untuk Ramsay, restoran menjadi over pesanan. Di saat mereka mempersiapkan semuanya, pemilik restoran datang menemui Casper. Dia tidak setuju lagi dengan menu baru yang Casper buat. Pemilik ingin tetap menyuguhkan menu seperti biasa. Di sini emosi Casper memuncak. Casper ingin menunya yang baru yang akan rilis, bukan menu yang lama. Tetapi pemilik restoran tetap dengan keputusannya, menu lama yang akan rilis di hari itu. Sehingga Casper meninggalkan dapur dan berhenti di saat itu
itu juga. Setelah berhentinya Casper, restoran menjadi berantakan. Ramsay datang memenuhi tantangan Casper, tetapi dia tidak mencium aroma Casper di restoran itu. Ramsay mencari keberadaan Casper, tetapi ia malah diberi minuman oleh pemilik restoran. Lalu ia nge-tweet menyinggung Casper yang pengecut. Hal ini menjadikan emosi Casper meluap karena ia melihat tweetan Ramsay. Casper datang ke restoran untuk memarahi Ramsay. Aksi marah-marah ini menjadi bahan tontonan dan panjat sosial pengunjung saat itu. Video marah-marah Casper tersebar. Casper menjadi galau karena impiannya rusak seketika. Ia mendapat tawaran di reality show Hell's Kitchen karena karakternya sesuai dengan acara ini. Casper tidak setuju dengan tawaran tersebut. Lalu ia menutup telepon karena Ines menghubunginya. Ines juga membahas emosi Casper yang memuncak di restoran tadi malam. Lalu Casper meminta telepon diberikan ke Percy karena mereka tidak jadi liburan ke New Orleans. Casper pergi ke bar untuk menemui teman-temannya. Mereka membahas video yang tersebar itu. Lalu teman sedapurnya meminta maaf karena tidak ikut keluar saat ia memilih berhenti. Casper pergi ke rumah Ines untuk menemui Percy. Sesampainya di rumah Ines, Percy sedang tidur dan tidak bisa ia temui. Lalu Ines menawarkan Casper menjadi pengasuhnya Percy selama Ines dan Percy di Miami. Casper sempat menolak tawaran Ines karena ia seorang chef, bukan seorang pengasuh. Mereka berangkat ke Miami keesokan harinya. Mereka di Miami melihat penampilan kakeknya Percy karena kakeknya Percy adalah musisi terkenal di Miami. Mereka bergoyang dangdut koplo ala Caca dengan bahagia. Terlihat Casper melepas kepenatan dari keviralannya di negara asalnya. Setelah konser, kakeknya Percy mengajak mereka makan malam dengan komunikasi yang belepotan antara Casper dan kakeknya Percy karena keterbatasan bahasa. Akhirnya tawaran Ines tentang food truck diiyakan oleh Casper. Ia terinspirasi dari sandwich yang ia makan. Lalu Casper meminta untuk bertemu dengan Marvin, mantan suami dari Ines ini. Keesokan harinya ia menemui Marvin, mantan suami kedua Ines. Sebagai informasi, Ines ini sudah 2 kali menikah dan dia akur dengan kedua mantan suaminya. Begitu pula dengan sesama mantan suaminya. Lalu Casper membicarakan rencana bantuan food truck kepada. Setelah panjang lebar kali tinggi, akhirnya Marvin mau membantu pembiayaan food truck ini. Untuk tahap awal ia diberikan truk yang sangat rongsok, tetapi masih layak jalan lah kalau dilihat. Casper membersihkan truk ini bersama dengan anaknya Percy. Setelah mereka membersihkan truk, Casper dan Percy membeli perlengkapan dapur untuk food truck barunya. Di saat Casper akan memindahkan peralatan dapur, ia kedatangan Martin, asisten dirinya saat menjadi chef di restoran dulu. Martin meminta tolong dengan pekerja Marvin dengan bahasa Spanyolnya. Seketika mereka segera bergerak dan membantu, tidak seperti Casper saat meminta bantuan. Setelah persiapan di food truck, Casper dan Percy belanja bahan masakan mereka. Setelah itu Martin mengolah bahan-bahan untuk pekerja yang bantu ngulit di food truck. Di sini Percy belajar bagaimana suasana dapur. Ia diajarkan menyajikan makanan pertama mereka. Ketika sudah dirasakan enak menurut para master chef ini, pekerja yang membantu Casper dipanggil untuk mencoba makanan mereka. Setelah menyajikan makanan pertama, Casper, anaknya Percy dan Martin duduk nyantai sambil minum-minum. Lalu ia coba, tetapi langsung dia buang karena tidak enak menurutnya. Casper membiarkannya karena ingin memberitahu itu tidak enak, tetapi dengan cara berbeda. Percy merayu ayahnya dan Martin untuk ikut perjalanan mereka dengan food truck. Karena Percy mendapatkan izin dari ibunya, ia akhirnya ikut perjalanan ayahnya dan Martin. Casper dan Percy dijemput dengan food truck mereka setelah Martin selesai mengecat food truck di tempat temannya. Casper and the gang akan pergi menuju pantai, di mana wisatawan lagi ramai berjemur. Percy nge-tweet kegiatan mereka untuk berjualan di pantai. Sesampainya di pantai, Casper dan Martin belum selesai menyiapkan persiapan food truck mereka. Yang mau jajan-jajan sudah datang karena
karena tweetan Percy. Di saat pengunjung food truck lagi ramainya, keamanan setempat datang untuk melihat izin Casper. Petugas ini mengetahui Casper setelah ia memberikan surat izinnya. Lalu petugas keamanan ini meminta foto dengan Casper. Setelah selesai berjualan di pantai, Casper pindah lokasi menuju New Orleans. Saat di perjalanan, Percy membuat video 1 detik setiap harinya yang akan ia berikan kepada Casper nanti setelah liburannya berakhir. Percy selalu nge-tweet kegiatan Casper dan food trucknya kemana akan pergi. Mereka pergi ke New Orleans hanya untuk memenuhi janji Casper ke anaknya Percy, tidak untuk berjualan di sana. Saat Casper dan Percy balik dari membeli makanan, Martin dan Casper melihat antrian di food truck mereka. Percy memberitahu kepada ayahnya kalau dia nge-tweet di Twitter semuanya tentang food truck. Casper membuka food truck karena panjangnya antrian. Setelah melayani pembeli New Orleans, Casper pindah ke Texas. Casper mencoba daging barbecue yang diasapi selama semalaman dengan api kecil di tempat temannya di Texas. Setelah itu mereka berjualan di mini konser angkringan ala Texas. Saat mereka berjualan, Ines menelpon Percy karena melihat mereka di Twitter begitu aktif. Di malam harinya setelah berjualan, Casper dan Percy menikmati konser mini ini di atas truk mereka. Akhirnya perjalanan panjang mereka telah selesai. Casper, Martin dan Percy pulang ke daerahnya. Karena liburan Percy telah selesai, Casper mengantarkan Percy pulang ke rumah Ines. Percy ingin membantu Casper berjualan di food trucknya di akhir pekan setelah ia sekolah dan membuat PR-nya. Tetapi Casper tidak memberi izin anaknya. Setelah mengantarkan Percy, Casper melihat pesan masuk dari Percy. Ia melihat video 1 detik setiap hari dari Percy. Video ini membuat dirinya berubah pikiran. Casper mengizinkan Percy bekerja di food trucknya di akhir pekan setelah ia mengerjakan PR-nya. Casper berjualan di food truck dibantu oleh Ines, mantan istrinya. Ketika Casper sedang menyiapkan pesanannya, Ramsay datang ingin menemui Casper. Ramsay menawarkan mengelola restorannya. Hasil dari penjualan situs kritikan makanannya, Casper diberikan kebebasan membuat menu apa saja, tidak seperti restoran lamanya. Ramsay memuji masakan Casper di food trucknya. Setelah beberapa bulan, food trucknya berubah menjadi restoran yang modalnya dari Ramsay. Casper dan Ines akhirnya menikah kembali karena Casper dapat membuktikan dia bisa membagi waktunya antara dapur dan keluarganya. Bagaimana film Chef ini, coy? Saya mendapatkan inspirasi membuat angkringan keliling dari film ini. Seru melihat perjalanan mereka. Kita disuguhkan pelajaran tentang pentingnya keluarga dan membagi waktu. Gimana, coy? Sudah bagi waktu belum? Maaf jika ada salah kata dan penyebutan kalimat dari alur cerita film Chef ini. Dukung kami dengan subscribe dan like video kami. Komen film apa lagi yang akan kami bahas. Salam sehat, salam bahagia. Terima kasih.